Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama dirahmati, diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan alhamdulillah di hari yang penuh kebesaran dan kebahagiaan ini kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya Allah. Kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Nur Halimah, untuk bersama-sama bertasbih, berzikir, bertakbir, bersolawat dalam melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan-kebaikan baik di sisi Allah maupun di sisi Rasulullah maupun di sisi manusia dan siapa saja, sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari menjadi nilai-nilai ibadah dengan didasari ilmu pengetahuan agama dan semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pasti membalaskannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin ya Allah. Juga mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang mulia ini di hari Jumat dan di hari raya Idul Adha ini, Allah senantiasa mengumpulkan kita dengan turunnya rahmat ridhanya Allah, amin, dengan turunnya daripada maghfirah keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengambil keberkahan, jutaan keberkahan dari Allah, baik itu keberkahan harta yang berlimpah ruah, amin, karena untuk ibadah kepadamu ya Allah, juga panjangnya umur yang berberkah dan juga kesehatan zahir dan batin. Semua apapun yang kita hajatkan semuanya Allah mengabulkannya, amin amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang hadir di tempat ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada hari raya Idul Adha ini ada 3 peristiwa penting yang dijadikan momentum bersejarah bagi kehidupan umat Islam. Yang pertama, secara serentak umat Islam di seluruh penjuru dunia kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sementara saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mereka berkumpul di Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan berumrah dengan menyembah Tuhan yang sama, dengan bacaan yang sama, bertakbir yang sama, bersalawat yang sama, bertahdir yang sama,
dengan kalimat takbir dan tahmid. Kembalilah bersenggongan di seluruh Mayapada. Ia menyatu dengan suara pokok ayam dan kicauan burung-burung di desa-desa nan permai. Ia mengalir di antara deseran ombak di tepi pantai dan desah air mengalir di sungai-sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keampunan kepada hamba-hambanya yang selalu bertakbir, berzikir dan bertahmid. Apalagi bahkan kedua orang tuanya di dalam kubur pun juga mendapat rahmat, keampunan dan surganya Allah. Berkesan anaknya selalu berzikir, bertahmid, bertakbir. Sebagaimana Allah menegaskan dalam hadis kursi, Inni istahyaitu an mu'adzibahu binari fi batnil ardi wa waladun yazkuru ismi ala wajhil ardi. Aku malu, kata Allah, aku malu menyiksanya dengan apiku di perut bumi, sedangkan anak yang menyebut namaku di atas permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Semangat perjuangan dan pengorbanan semakin membara. Allahu Akbar. Tetesan darah dan air mata bahkan nyawa menjadi redha. Allahu Akbar. Suatu lambang keagungan, persatuan dan keagungan serta kejayaan umat Islam yang senantiasa berkumandang di bumi persada ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, momentum sejarah yang kedua pada hari raya Idul Adha adalah hari-hari yang penuh nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Karena dengan adanya perjuangan dan pengorbanan itulah suatu cita-cita yang dapat dicapai dan terwujud sebagai bukti untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang paling banyak, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sembahyang karena Tuhanmu dan berkorbanlah apa yang kemampuan kita. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Hal ini kisah yang pertama, yaitu adalah kisah tentang perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra kesayangan beliau Nabi Ismail alaihissalam. Karena semata-mata mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim kebiasaan menyembelih korbannya dengan tangannya sendiri sampai mencapai 1000 kambing, 300 lembu dan 1000 ekor onta. Maka pada suatu ketika tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri yang tercinta, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, sebagaimana dialog dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabiullah Ibrahim, duhai ayah anakku sayang, duhai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau, wahai anakku Ismail. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka Nabi Ismail mendengar perkataan yang seraya berkata, Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab perkataan ayah, pertanyaan ayah, duhai ayahku sayang, wahai ayahku sayang, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan wahai ayahku, insya Allah ayah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim pun merasa senang mendengar jawaban anak yang tercinta Nabi Ismail. Maka ketika akan penyembelihan, Nabi Ibrahim meminta kepada Hajar istrinya agar menghiasi Ismail dengan pakaian yang rapi yang katanya akan menghadiri suatu pesta yang indah. Dan Nabi Ismail pun meminta ayahnya sambil berkata, wahai ayahku sayang, wahai ayahku Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail,
aku harap tangan dan kaki aku diikat wahai ayahku, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga tidak menyusahkan kepada ayah nantinya. Dan hadapkanlah muka aku ini wahai ayahku ke arah kanan, agar ayahku tidak merasa iba dan kasihan kepada aku. Duhai ayahku sayang, duhai ayahku yang tercinta, kata Ismail sebelum ayah menyembelih aku, lepaskanlah bajuku ini duhai ayahku sayang, agar tidak terkena darah yang nantinya akan menyedihkan dan memilukan bagi ibuku bila melihatnya. Duhai ayahku sayang, duhai ayahku tercinta, serahkanlah baju ini kepada ibuku untuk kenang-kenanganku kepadanya. Duhai ayahku sayang, sampaikanlah salam aku duhai ayahku, salam aku kepada ibuku duhai ayahku, sampaikanlah salamku pada ibuku yang tersayang yang tercinta. Namun janganlah ayah ceritakan hal ini kepada ibuku yang nantinya akan menambah kesedihan berpanjangan kepada ayah dan ibuku yang tersayang. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab kepada anaknya Ismail yang tersayang dengan tenang, baiklah wahai anakku sayang, dan Allah pasti menolong engkau wahai anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka setelah Nabi Ismail ditelentangkan di suatu batu dan pisau terhunus diletakkan di leher Nabi Ismail, pada saat-saat yang darurat itu, pada saat yang mengharukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dinding-dinding langit, pintu-pintu langit yang menghalangi para malaikat, para nabi-nabi, orang-orang yang ada di langit, para aulia-aulia Allah. Dan di bumi seluruh para malaikat tunduk dan takjub karena menyaksikan ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim bersama putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh para malaikatnya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, dia rela dan rendah hati, dia rela dan rendah hati untuk menyembelih anaknya tercinta sendiri dengan pisaunya sendiri. Karena apa? Karena semata-mata untuk mengharapkan rahmat aku, kata Allah. Karena apa? Karena semata-mata untuk mengharapkan ridhaku, kata Allah. Karena apa? Mereka mengorbankan anaknya karena perintah aku, karena semata-mata untuk mengharapkan cintanya kepada aku, agar aku meridai kepadanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kambing dari surganya Allah untuk menggantikan Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim menyembelih kambing tersebut sambil mengucapkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka disitulah perluan bertakbir dan bertahmid pada hari raya Kurban dan pada hari raya Fitrah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sejarah momentum yang ketiga, bahwa setiap hari raya kaum muslimin dan muslimat mereka adalah halal bihalal, yang artinya saling ampun mengampuni, saling maaf memaafkan atas kesalahan dan kehilapan. Sebudi kapas, sebudi embun dan selalu bunga. Andai kata membekas marah menusuk sukma, andai kata tak sempat berjabat tangan, mohon keampunan dan kemaafan. Walaupun hari suci pasir di gunungan Sahara, namun setelah khutbah ini kita sama-sama bersalaman, ampun maaf atas kesalahan dan kehilapan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, betapa alangkah agungnya, indahnya, agungnya Islam, nikmatnya Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang dirahmati dicintai oleh Allah hanyalah agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rahmatan lil alamin, menjadi penyebar rahmat cinta dan kasih sayang, khusus menurunkan ayat kepada baginda Rasulullah,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, melainkan untuk menjadi rahmat, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat untuk semesta alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alangkah indahnya cinta dan kasih sayang. Rasulullah bersabda, ar-rahimu yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para pecinta dan penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, kata Rasul, niscaya kamu akan disayang oleh orang-orang yang ada di langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cinta satu kata sederhana. Cinta adalah rahmat dari Allah. Satu kata sederhana tetapi mengandung sejuta makna. Cinta adalah rahmat dari Allah. Cinta adalah keindahan. Cinta adalah nikmat syar'i. Seluruh makhluk di dunia pasti membutuhkannya untuk bahagia. Cinta membutuhkan ketulusan, keikhlasan. Ketulusan adalah perjuangan, dan perjuangan adalah pengorbanan. Lisannya mengatakan, hati membenarkan dan meyakinkan, seluruh anggotanya mengerjakan. Itulah yang dinamakan berkemudi keimanan, berhaluan ketakwaan. Itulah hakikat makna cinta sejati, wahai saudara-saudaraku. Maka ketika cinta bertasbih, apapun halangan rintangan hanya menjadi bumbu-bumbu keindahan. Seorang hamba cinta kepada Allah dan Rasulullah, dia senantiasa berzikir, bertasbih, semuanya hanya mengenang daripada menentangkan jiwa yang lara. Kisah yang terakhir kedua, seorang yaitu majikan dari Riyadh. Di Riyadh adalah seorang ada di Saudi Arabia. Seorang majikan ini mengidap serangan kanker ganas yang sangat berbahaya sekali, sehingga diprediksi oleh dokter akan dioperasi 1 bulan akan datang. Namun keberhasilan sembuhnya hanya 10% saja. 90% akan menyebabkan kematian karena ganasnya kanker yang dideritanya, penyakit yang luar biasa besarnya. Maka majikan yang sakit ini pulanglah ke rumahnya, minta pembantu TKW perempuan dari Indonesia untuk membantunya. Setelah 1 minggu saja TKW dari Indonesia bekerja dengan baiknya, dengan bagusnya bekerja, sehingga majikan itu sangat sayang, sangat bahagia sekali melihat TKW perempuan dari Indonesia itu. Namun satu keanehan, yaitu anehnya TKW perempuan dari Indonesia itu, apabila sudah selesai tugas semua pekerjaannya, dia masuk ke dalam kamar mandi, selalu lama-lama di kamar mandi, sampai berjam-jam di kamar mandi, sehingga majikan tersebut tidak enak menegurnya. Maka suatu hari bertanyalah majikan dengan pembantunya itu, yang perempuan itu, dengan lemah lembut, mengapakah engkau apabila ke kamar mandi sangat lama sekali di kamar mandi? Lalu pembantu TKW perempuan dari Indonesia itu menjawab dengan diiringi hujanan derai air mata, dengan selalu meleleh air mata di pipinya, dengan suara yang sedih dan memilukan, menjawab pertanyaan majikannya seraya berkata, majikan, daripada itu aku pergi menjadi pembantu kerja ini, katanya. Katanya adalah aku hanya sekitar 12 hari yang lalu, aku baru saja melahirkan bayiku yang kecil, yang aku sayang, yang aku cinta. Karena aku terpisah, sudah keluar pisah 5 hari, melahirkanlah daripada anak bayiku yang aku sayang, yang aku cintai. Namun aku tinggalkan bayiku yang tercinta itu, yang tersayang itu, ke negeri yang ini, wahai majikanku. Karena lamanya ekonomi, karena lemahnya ekonomi, ketidakberdayaan suamiku mencari nafkah untuk aku, maka aku pergi ke Riyadh ini
sedangkan aku baru saja 5 hari. Hanya 5 hari aku melahirkan bayiku yang aku sayangi, dan sedangkan belum kenal dengan ibunya anakku yang tercinta. Dia belum tahu siapa ibunya, dan lelekan-lelekan mata bayiku yang tersayang melihat aku, sedangkan aku pergi meninggalkannya. Yang selalu aku ingat di mata hatiku, katanya, yaitu seharusnya air susu aku ini adalah menghisap bayiku yang kusayangi, sehingga aku beras di kamar mandi. Wahai majikan aku, karena itu aku lama di kamar mandi, sehingga majikan itu pun merasa iba dan kasihan. Terseduh-seduh merasa kasihan majikan itu setelah melihat penggemar berarti kau dari Indonesia itu membantu itu, sehingga majikan itu pun yang menderita penyakit kanker itu pun dia memberikan 2 tahun gaji atau 24 bulan gaji untuk TKW itu, dan memberikan tekad untuk pulang ke Indonesia untuk memelihara anaknya yang tercinta yang baru 5 hari ditinggalkan bekerja TKW. Maka pulanglah TKW pembantu itu ke Indonesia, dan pada suatu hari sampailah waktu majikan itu 1 bulan hendak mau operasi kanker ganasnya yang dideritanya. Setelah sampai di rumah sakit, dokter menanyakan mencek kankernya. Majikan itu ternyata sakitnya sembuh sudah total, tidak ada sedikit pun tinggal daripada di badannya, hanya kesehatan yang total. Sehingga dokter itu bingung dan bingung, bertanya, ibu, kemana berobat dalam 1 bulan ini? Katanya ibu, yaitu ujian majikan itu, saya tidak berobat kemana-mana, tetapi saya hanya bersedekah untuk 24 bulan membantu aku TKW karena aku diceritakannya. Oleh karena itu, hanya itu aku bersedekah 24 bulan. Kemudian dokter itu berkata sambil menangis, dokter tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah, obat tidak bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah, dan keberkahan keagungan kebesaran dari sedekah, sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tarudul bala, sedekah adalah menolak bala bencana, sampai 70 kali perisai dinding yang menolak dari bala bencana dengan adanya sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kita ambil kesimpulan khutbah pada hari ini. Yang pertama, pejuang-pejuang Islam, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah iman kepada Allah dan menjadi umat baginda Rasulullah sampai kita di akhir ini, sehingga kita wajib mensyukurinya. Yang kedua, pejuang-pejuang tanpa tanda jasa dan menjadi karomah hidup-hidup bagi kita. Ternyata mereka yang terdekat di samping kita, wahai Bapak Ibu, yang mereka itu adalah 70 wali-wali Allah yang mewakili. Ternyata yang terdekat di samping kita, ternyata mereka adalah yang dekat ke rumah dengan kita. Ternyata mereka adalah ayah dan ibu kita dengan hati batin yang mendalam. Coba kita renungkan, kita pandang wajah ayah dan ibu kita dengan hati yang mendalam. Apakah mereka itu yaitu menyusahkan kita di dalam kehidupan kita? Tidak ada. Mereka hanya tidak ada menyusahkan kepada anak-anaknya ayah dan ibu kita, tetapi mereka ayah dan ibu kita agar anak-anaknya menjadi orang yang sukses, agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna, agar anak-anak menjadi orang yang berhasil, agar anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah. Hanya itu yang mereka ayah dan ibu kita perlukan, yang bisa mengobati hati mereka, ketunahan mereka, kejenuhan mereka, berpanas, berhujan, apapun mengorbankan demi untuk anak-anak yang tercinta. Yang ketiga, kesempurnaan iman kepada Allah. Kesimpulan adalah mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan melebihi diri kita sendiri, sehingga kita berkata, semua berkata,
hakikat hati yang mendalam. Hakikat hati yang mendalam apa? Yaitu kata daripada istri-istri, yaitu wahai suamiku, cintai aku karena Allah. Itu pasti hakikat makna cinta sejati hati orang seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian suami berkata, wahai istriku, sayangi cintai aku karena Allah. Demikian anak-anak kita, cucu kita, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai nenekku, cintai sayangi aku karena Allah, karena rahmat redha Allah. Demikian juga di hari Jumat ini, di hari raya Idul Adha yang besar ini, yaitu seluruh keluarga kita yang sudah almarhumah. Wahai anakku, wahai cucuku, wahai buyutku, semuanya mereka berkata hati yang mendalam, almarhumah, sayangi aku karena Allah, cintai aku karena Allah. Malam Jumat aku hadir. Siapakah yang bersadaqah Al-Quran, yang berakhir berzikir untuk haul kepada aku? Itu yang dikatakan oleh seluruh keluarga kita almarhumah. Karena cinta sejati, hakikat makna cinta sejati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liusadina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ayah bunda kami dan guru-guru kami, sebagaimana mereka mengasihi sayang kami semenjak dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada saat ini, pada hari ini, yaitu kumpulnya saudara-saudara kami di Makkah Mukarramah untuk wukuf daripada di Mina di Arafah. Ya Allah, di tahun-tahun akan datang kami, ya Allah, panggil ya Allah, panggil ya Allah, panggil ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Kami juga bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Panggil ya Rasulullah, panggil ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadina qabla ihratina adrimna ya Rasulullah. Panggil ya Rasulullah menjadi umat-Mu yang terpilih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hidup kami karena-Mu ya Allah, karena-Mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami ya Allah umur yang panjang, yang berkah ya Allah, kesehatan zahir dan batin, mudah segala-galanya rezeki yang halal yang berkah ya Allah, rezeki yang banyak yang halal berkah ya Allah, untuk ibadah kepada-Mu ya Allah, untuk keselamatan kami dunia dan akhirat ya Allah. Kami ya Allah bisa bersama ya Allah, kami bisa ya Allah untuk agama-Mu ya Allah. Semuanya ya Allah rahmat ridha-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Juga kepada ayah bunda kami ya Allah, yang mereka berjuang tanpa tanda jasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.